Oke, jadi buat yang lanjutan, ini kalau pakai Django, saya buatkan kemarin. Ini contohnya kan, pertama kita kasih baru, yang ini di bawah new day. Saya tetap di bawah new day sebenarnya. Kalau teman-teman kalau nanti bikin kan di aplikasiku. Jadi kalau saya buat itu di sini, jadi di satu virtual environment kita bisa pasang banyak sih, berapa project, tapi dalam project itu ada aplikasi-aplikasi. Jadi ada project, ada aplikasi. Nah, kalau yang teman-teman kerjakan itu kayak gini. Saya bikin project Django admin, kita bikin project aplikasiku kan gini, salah, start project aplikasiku kan gini. Oke, berarti otomatis nih di sini ada nanti aplikasiku. Oke, yang ini kan, ini struktur si Django-nya. Django itu strukturnya setting, ada setting otomatis ya, ini setting, kemudian URL. Nah, ini dua yang sebenarnya kita jadi ini buat nyeting semua modul-modulnya si Django ini. Jadi kalau nanti kita buat misalkan di sini kita buat di aplikasiku, berarti kan kita masuk ke jadi aplikasiku. Oke. Di sini kita bikin namanya aplikasi. Aplikasinya adalah untuk web kan gitu. Jadi kita buat namanya Python 3 manage py start app. Ini kita bikin aplikasi ya. Aplikasinya adalah untuk web kan gitu. Yes, jadi nah otomatis si untuk web itu pasti ada di bawah sini, di dalam aplikasiku. Oke kan? Ini si projectnya, ini si aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Oke, untuk web. Nah, ini projectnya. Si project ini yang nanti akan ngatur semua ini. Jadi yang diatur cuma dua sih, cuman setting sama URL. Gitu. URL-nya kan cuma admin. Kalau yang bakunya, defaultnya dia. Nah, nanti kita akan tambahkan URL-nya. Nah, penyakitnya kadang-kadang penyakitnya di sini nih, pada gagal di sini kan. Nah, kita akan coba kasih tahu caranya. Nah, di aplikasi karena kita masuk URL, nanti juga harus ditambahkan URL karena aslinya dia nggak punya URL. Gitu. Tapi bisa sih langsung kita taruh di sini, kemudian kita panggil view-nya. Jadi kita bisa panggil di sini, kita nggak pakai URL di sini. Kalau ini kan ke admin site URL, kan gitu. Admin site URL itu adanya di mana? Admin site URL itu adanya kalau kita mau buka itu adanya di bawah. Ini admin. Oke, ini ada kan admin, path minta di admin. Kemudian mintanya di bawah site. Mana site? Oh, bukan di sini berarti. Sebentar, set. Biasanya ada di bawah library, di bawah Python, di bawah site. Di sini, kemudian di bawah Django. Begitu, di sini ada nanti core. Di sini ada admin biasanya. Jadi dia itu adalah punyanya si ini nih, admin site ini punya si Django gitu. Nah, kan kita kemarin sudah bikin kita harus manage PY dulu, artinya bikin database-nya kan gitu. Python 3 manage PY manage PY migrate. Ini migrate berarti bikin database. Oke, database-nya itu otomatis nanti akan ada di bawah
aplikasiku di sini. Nah, ini lagi jurnal, nah berarti udah jadi nih. Kalau kita refresh, ini udah jadi database SQLite. Jadi ini sebenarnya SQLite yang dibuat oleh si Django gitu. Kemudian kita tambahkan create super user. Oke kan gitu. Just selesai. Nama saya, email saya @saya.com. Password saya. Oke. Yes, paksakan. Oke, ini artinya udah jadi kan? Kita kalau jalankan itu kan seperti ini. Create, manage, py, run server. Ini masih menjalankan cuma satu yang namanya admin. Si garis miringnya itu dipakai sama Django. Apa? Root ininya itu dipakai sama Django. Jadi kalau udah jalan kan kayak gini kan, welcome to Django. Kemudian yang ada rootnya yang baru dikasih itu garis miring admin sama dia. Nah, baru kita kan ini saya, passwordnya saya. Ini baru standarnya punya si Django. Oke. Nah, gimana ya dengan aplikasi? Jadi kita keluar logout. Jadi garis miringnya ini kan masih punya si Django kan, berarti kita tambahkan nih pakai LT admin ininya nih, gambar depannya apa, halaman indeks pertamanya. Oke, alamat indeks pertamanya kita cek. Oke, nah kemarin sudah dikasih bahwa untuk web itu harus ditambahkan URL karena kita akan membuat URL tambahan sini. Di sini di setting harus ditambahkan dulu namanya semua aplikasi. Kalau di bawah Django setiap kali kita nambahkan modul harus ditambahkan di sini. Mana database WSGI template middle wrap. Nah, ditambah di sini install app. Karena kita tadi bikin aplikasi namanya untuk web, berarti kita taruh di sini untuk web gitu. Selesai kan? Udah simpen. Di untuk web itu kita mau panggil nih URL di sini kan, sebenarnya tinggal ditambahkan path-nya kita kasih di sini. Yes, kita ganti nih path-nya apa? Path-nya adalah ini, posisinya ada di mana, di sini kita ganti, berarti kita naruh di bawah si aplikasi di bawah untuk web. Jadi untuk web URL. Untuk URL kan nggak ada kan, berarti kita buatlah di sini di untuk web. Di sini kita buat file namanya URL py, new file urls py udah kan. Jadi dia manggil ke untuk web path-nya, kemudian dia manggil ke ini. Coba kita lihat, teman-teman udah dikasih kan yang baru kan. Saya tutup dulu biar nggak pusing kebanyakan. Jadi kita udah kasih yang baru kan. Yang baru itu ada sebentar, mana yang new day. Nah, yang new day ini kita udah kasih namanya baru kemarin kan. Kemudian lihatlah URL-nya kan gitu bayangannya. Ini path. Coba lihat di new day yang new day-nya, kita lihat yang URL-nya kemana. Oke, ini mintanya di sini saya tuliskan path include, karena kalau kita buatkan seperti ini, sebentar, URL seperti ini dia akan bingung, karena untuk web kalau yang ada di sini itu harus ada di tempatnya Django asli. Jadi ini harus modul Django. Kalau kita kan modul biasa, berarti kita tambahkan include gitu, include masukkan. Coba kita lihat ke sini, include untuk web URL. Jadi include kita masukkan di sini include. Oke, kasih tanda kutip, beres kan gitu. Tapi si include masih merah karena dia adalah termasuk dari kelasnya dari Django URL. Tinggal tambahkan di sini sama dengan include. Oke, selesai. Berarti kita tinggal bikin di sini URL-nya di untuk web. Just kita lihat yang new day, close gitu kan. New day yang di baru. Nah,
udah kita copy aja ini, set yang ini sampai sini. Oke, kita pindahkan ke sini, ke untuk web, set. Tapi ini bukan baru, karena ini kan aplikasinya namanya untuk web, kita ganti untuk web. Dah, untuk web berarti ini baru indeks, boleh nggak ya? Boleh, nggak ada masalah. Ini kan cuma nama view, namanya nanti bikin definisinya di view itu adalah baru indeks. Dia nyari nih ke untuk web. Oke, untuk web udah ada, berarti tinggal apanya? Berarti tinggal view-nya. Berarti kita lihat ini sini ada view-nya mana? Ini URL-nya udah aplikasiku. Oke ya, yang belum adalah bukan di untuk web. Nah, URL-nya ini kan, berarti tinggal view-nya. Nah, view-nya belum ada nih isinya, kan gitu. Nah, si view-nya itu dari sini. Kita coba kita lihat yang dari kasih new deh tuh sama saya di bagian baru view-nya. Ini yang kita ambil. Kita copy saja, Ctrl A, kita copy, pindahkan ke view-nya si untuk web. Ini kosong kan? Dah, kita copy semua di sini, Ctrl A, V. Yes, sudah. Dia ini pasti akan manggil ke yang di untuk web, URL-nya panggil untuk web kan. Terus dia berarti masuk ke mana untuk web view. Nah, ini. Jadi yang baru indeks ini terserah nggak kenapa-napa, beda mau diganti sama aja. Nah, udah nih selesai. Coba kalau kita jalankan hasilnya berarti tanda kutipnya ini kan root sebenarnya, rootnya garis miring apa aja sih sebenarnya, ini penjelasannya kayak gitu. Nah, di sini kalau maaf untuk web kok salah aku buka, makanya ini kebanyakan nih. Ya bener ya, untuk web sama view-nya. Jadi kalau kita lihat yang punya tetangga, tuh yang ini nih, sebentar, yang di nyudehnya ya, mana nyudeh? Oke, yang ini nih, perhatiin sama aja kan. Jadi dia ngasih pad ini ada di untuk web URL. Kalau saya buat dua sih masalah, jadi bingung. Oke, jadi intinya nambah ini sederhana, nambah ini enak banget. Jadi tinggal di aplikasiku URL-nya dirapikan, include-nya larinya ke untuk web. Nah, untuk web itu ini gitu loh. Untuk web URL kurang tutup pantesan. Bandel hop. Dah. Dari sini lari panggil ke untuk web URL. Untuk web ini adalah di view. Nah, ini di view-nya. Udah gitu aja. Coba kita runningin. Pasti dia akan protes karena di sini tidak ada alamat login HTML. Karena apa? Karena di bawah aplikasikunya di bawah untuk webnya ini, di untuk webnya belum ada template sama static gitu. Coba kita jalanin ya. Oke, kejadian kesalahannya seperti ini. Pasti kalau ada protes kayak gini, ini nggak ada page example login HTML, berarti memang template-nya belum ada. Berarti template-nya kita masukkan. Oke, segini dulu videonya.